segala keraguan, bangkitkan harapan untuk masa depan. Kini jangan ada tangis lagi, pergilah keluh kesah. Bintang terang hadirkan hari esok nan cerah, lalu senandung rindu yang tercipta hanya untukmu. Bintang terang hadirkan hari esok nan cerah, lalu senandung rindu yang tercipta hanya untukmu. Bintang terang hadirkan hari esok nan cerah, lalu senandung rindu yang tercipta hanya untukmu. Takkan hilang sepanjang masa cintaku untukmu suci, yang takkan hilang sepanjang masa cintaku untukmu suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi dari Media Patroli Indonesia. Alhamdulillah hari ini sempat berkunjung di SMK Negeri 8 Kota Tangerang, bertemu langsung dengan Bapak Sugeng SPDNM selaku kepala sekolah di SMK Negeri 8 Kota Tangerang. Apa kabar Pak Kepsek? Sehat, kabar baik, alhamdulillah. Terima kasih. Iya Pak, dengan masuk kunjungan kami Pak dari awak media untuk evaluasi kinerja pendidik di masa pandemi Pak. Yang mana mungkin untuk saat ini di masa pandemi ini sistem pembelajarannya diberlakukan secara daring atau jadi ya Pak. Barangkali Pak Kepsek bisa menjelaskan apa yang menjadi sistem pembelajaran di masa pandemi ini Pak. Mana mungkin sudah dilakukan tetap mukanya Pak ya. Sudah waktunya Pak Kepsek, silakan. Baik, terima kasih. Selamat datang Patroli Indonesia. Semoga kita semua diberikan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dan kita senantiasa bisa melaksanakan tugas dengan baik dan selalu mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Kemudian yang berkaitan dengan masa pandemi ini, sekolah kami mengadakan pembelajaran baik secara daring maupun PTM. Jadi untuk secara daring kita sempat kita laksanakan sampai dengan kemarin itu tanggal 3 ya, kemudian tanggal 6 kita mulai dengan PTM. Jadi untuk daring itu kemarin teman-teman yang mengajar di sini alhamdulillah bisa melaksanakan dengan baik menurut ukuran yang saya terapkan di sekolah ini. Kemudian juga akhirnya kita menginjak ke program PTM, yaitu tatap muka yang hanya 50% yang kita berlakukan. Itu kita mulai tanggal 6 bulan ini ya, September ini, ya, September ini sesuai dengan instruksi dari Dindik, dan kita lakukan secara daring dengan pola yaitu ganjil genap. Jadi kalau kita hitung-hitung bahwa hari ini misalnya Senin nomor ganjil, Selasanya genap, Rabunya ganjil, Kamisnya genap, kemudian Jumatnya ganjil, ketemu Senin yang akan datang itu genap lagi. Jadi udah aturan itu kita buat sesuai dengan kesepakatan juga dengan teman-teman yang tingkatnya waka, itu kita sampaikan dan itu didukung, dan alhamdulillah sampai saat ini kita bisa melaksanakan KPM itu dengan baik dan tidak ada kendala. Baik. Untuk jumlah total keseluruhan siswa di SMK kita ini ada berapa? Jumlah keseluruhan sekarang itu 701 orang ya. Pak, untuk rombelnya Pak ada berapa? Rombel ada 21. Ya, ada 21 rombel. Untuk jurusan ini Pak, apa aja Pak? Ada berapa ya? Jurusan itu ada 4 peminatan ya. Itu yang pertama adalah elektronika industri, kemudian mekatronika, kemudian listrik instalasi ya, kemudian sistem pendingin udara. Jadi ada 4 itu. Yang kebetulan ini juga warisan untuk SMK 8 itu baru kita laksanakan dengan 4 jurusan itu. Ya. Yang misalnya berapa? Kalau jumlahnya kita nggak tahu persisnya nggak, tapi sekitar 30-an studi udah ada. Ya, itu yang berkaitan dengan LSP juga. Ya. Kemudian kita program yang kita canangkan untuk meningkatkan kualitas siswa. Saya targetnya tahun ini itu minimal ya, itu ada 1 syukur-syukur lebih. Itu adalah sudah melakukan verifikasi dengan LSP 3. Jadi kita tidak lagi berorientasi pada LSP 1 tapi langsung ke LSP 3. Nah, apa bedanya? Mungkin kita perlu jelaskan juga bahwa untuk LSP 1 itu kita untuk memperoleh sertifikat yang berlogo Garuda ya, itu harus semua klaster harus kita lakukan. Nah, kemudian yang kedua adalah mengenai biaya. Jadi untuk LSP 1 itu kita untuk mendapatkan biaya dengan semua klaster itu kalau rata-rata antara 200 sampai 300 ribu per klaster per orang. Nah, ini mungkin untuk penarikan biaya agak berat. Oleh karena itu kita berusaha untuk melakukan kerjasama dengan BNSP, itu di mana kita bisa
bekerja sama langsung ke LSP 3. Jadi nanti LSP-nya itu di luar, tapi TUP-nya ada di sini. Jadi tetap nanti kita bisa melakukan ujian di sini, dan juga keuntungannya adalah dari luar itu bisa ujian di sini. Gitu. Ini yang sedang kita canangkan. Mudah-mudahan sih, saya berharap tahun ini minimal 1 itu bisa terpenuhi untuk LSP-nya. Jadi dengan total jumlah keseluruhan siswa di SMK Negeri 8 sebanyak 701 ya dengan 21 rombongan belajar ini Pak, dengan 4 jurusan atau minatan ini dapat berjalan lancar ya Pak ya. Sistem pembelajaran Alhamdulillah. Baik. Kemudian nih Pak, kalau boleh sedikit saya tanyakan kembali, apa yang menjadi peningkatan untuk kualitas pendidikan di sekolah yang Bapak pimpin ini Pak, selain tadi program LSP tadi Pak, ada lagi dengan edukasi yang Bapak berikan kepada jajaran Pak? Yang jelas untuk SMK itu kan kita punya pemikiran bahwa untuk SMK itu selalu berkembang. Baik. Artinya apa yang menjadi kurikulum sekarang itu tahun depan dan tahun depannya lagi itu belum tentu relevan. Oleh karena itu kita selalu melakukan yang namanya kurikulum implementatif. Itu sekarang kita sedang garap, yaitu bekerja sama dengan industri. Itu di mana apa yang dibutuhkan oleh industri itu bisa dimasukkan ke dalam kurikulum implementatif ini, gitu. Nah, kita sedang garap. Mungkin tahun ini belum bisa melaksanakan, tapi insya Allah sih tahun ajaran depan kita udah masuk. Ada lagi Pak selain ini? Nah, kemudian yang kedua adalah peningkatan mental anak ya. Ya, ini bagaimana kita memberikan motivasi pada anak-anak bahwa yang utama adalah minat kerja. Itu harus kita tumbuhkan, karena di SMK itu kan untuk meraih ke perguruan tinggi itu nomor terakhir. Yang utama adalah 1, meraih dunia kerja, yang kedua berwira swasta, yang ketiga baru ke perguruan tinggi. Kepada guru-guru itu saya juga sampaikan kepada teman-teman yang ngajar itu supaya prioritas utama itu adalah pada perahian anak-anak bagaimana mencari dunia kerja. Ya. Kemudian Pak, untuk apa menjadi pesan-pesan khusus Bapak yang bisa Bapak sampaikan ke masyarakat Pak? Yang mana edukasi Bapak yang Bapak sampaikan ini dapat memberikan penjelasan atau bisa memberikan manfaat kepada masyarakat dengan adanya SMK 8 ini dan program-program yang Bapak sampaikan barusan. Juga apa yang menjadi harapan Bapak ke depannya Pak? Untuk yang kita bisa sampaikan kepada teman-teman di masyarakat sekitar terutama ya, 1 adalah informasi tentang jurusan. Nah, itu berkaitan dengan lingkungan sekitar, karena kita itu juga banyak industri kita. Ya, itu yang kita dikelilingi oleh industri supaya bisa anak-anak kita yang dididik di sini itu bisa menyerap apa yang diinginkan oleh industri. Itu yang kita sampaikan. Kemudian yang kedua berkaitan dengan mental tadi, bahwa bagaimana supaya anak-anak itu motivasi kerjanya bisa naik. Nah, itu tanpa bantuan orang tua juga nggak mungkin. Nah, seperti itu. Karena apa? Karena mental anak-anak itu kebanyakan dipengaruhi oleh kondisi di rumah masing-masing. Ya, itu. Termasuk yang dilakukan oleh sekolah dalam pembentukan karakter ya Pak? Iya, seperti itu. Nah, kemudian untuk peningkatan mutu sekolah ini juga itu berkaitan dengan informasi dari industri tadi. Makanya kita menampung dan
mencari informasi banyak-banyak dari industri, terutama yang berkaitan dengan teman kita yang di wakil bidang humas. Itu saya minta untuk bisa mencari informasi, kalau perlu mendatangkan orang-orang yang dari industri. Itu biar bisa memberikan pemahaman kepada sekolah maupun siswa. Itu yang menjadi rencana kita supaya ini bisa berkomunikasi dengan industri dan sekolah ini juga bisa masuk ke dalam linknya industri juga. Jadi untuk menciptakan lulusan SMK 8 ini tidak sulit nanti ya Pak, setelah lulus dalam dunia kerja ya Pak ya. Insya Allah dengan adanya komunikasi dengan industri, kita kebutuhan tentang orang-orang di sini bisa tercakup di dunia industri. Itu biasa. Dan di penutup wawancara kita nih Pak, apa yang Bapak bisa sampaikan dalam bentuk ungkapan rasa terima kasih pada pemerintah daerah atau dinas pendidikan provinsi Pak? Oke, terima kasih sekali juga kita sampaikan baik kepada masyarakat umum maupun secara instansi didik, bahwa selama ini kita juga mendapatkan support yang banyak, terutama yang berkaitan dengan apa yang menjadi kepentingan bagi siswa. Masukan-masukan dari kita itu banyak yang menjadi masukan juga dengan saudara-saudara kita yang ada di didik. Itu kita aturkan banyak terima kasih dan juga perhatian juga kepada sekolah kita, walaupun kita itu istilahnya di ujung gitu ya, itu cukup menjadi perhatian karena kita juga lingkungannya adalah lingkungan perusahaan. Harapan kami adalah supaya lingkungan pendidikan khususnya di Kota Tangerang dan pada umumnya di Provinsi Banten itu bisa menjadi lebih tinggi, lebih meningkat, dan juga baik secara sarana maupun prasarananya bisa memenuhi kebutuhan di industri. Itu aja, terima kasih. Mudah-mudahan ini harapan kita semua bisa terkabul. Baik. Demikian wawancara saya bersama Bapak Sugeng SPDM selaku kepala sekolah di SMK Negeri 8 Kota Tangerang, yang mana dari apa yang beliau sampaikan dengan apa yang menjadi program-program yang akan dilakukan di SMK Negeri 8 ini tentunya dapat menumbuhkan generasi-generasi penerus bangsa yang potensi dan dipastikan untuk lulusan SMK 8 ini tidak sulit dalam dunia kerja ya Pak. Amin. Baik, saya Adi dari Media Patroli Indonesia, izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kapsek, sehat selalu, sukses selalu. Terima kasih. Baik, SMK bisa. SMK 8 Bisa. bisa.